Sebelumnya, Denny Sumargo bersama Gary Julian sebagai perwakilan yayasan memang telah menunaikan tekad mulianya untuk mengalihkan dana donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di daerah Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Menariknya, Denny Sumargo seakan merealisasikan apa permintaan dari Farah Tabas atas pernyataannya untuk menghabiskan dana donasi Agus tersebut. Melihat Denny Sumargo dan Gary Julian yang sudah berada di Lewotobi, NTT hingga turun langsung ke lapangan membagikan barang-barang yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Lalu, seperti apa reaksi keras dari Farah Tabas, di mana ia mengkritik pedas tindakan Denny Sumargo dan juga Gary atas kurangnya transparansi dalam penyaluran donasi tersebut. Benarkah Denny Sumargo diduga oleh Farah telah melakukan tindakan penyalahgunaan dana donasi, mengingat uang donasi yang disumbangkan kepada korban bencana alam di NTT adalah sepenuhnya milik Agus Salim? Selain itu, seperti apa juga respon Farah Tabas terkait Denny Sumargo dan juga Novi yang diduga sudah pecah kongsi? Benarkah Novi dan Denny Sumargo sedang berpura-pura hingga Farah pun juga merasa jika pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi hanyalah sebuah prank belaka? Dan bagaimana pula keputusan Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang yang mengundurkan diri dari kuasa hukum yayasan, di mana keputusannya tersebut juga didukung penuh oleh Rasman Nasution karena Ricky Sitohang dan Rasman memiliki pemahaman hukum yang sama terkait langkah yayasan yang mengalihkan donasi Agus bisa menjadi pidana penggelapan uang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Kamis 9 Januari kemarin, Denny Sumargo bersama Gary Julian akhirnya menunaikan tekad mulia mereka untuk memberikan donasi atas nama Agus Salim kepada korban bencana alam di daerah Lewotobi, Nusa Tenggara Timur, hingga menghabiskan dana sebesar 1,7 miliar. Langkah baik mereka yang berniat untuk membantu meringankan beban para korban langsung memunculkan reaksi keras dari Farah Tabas. Farah Tabas melalui pernyataan pedasnya mengkritik tindakan Denny Sumargo dan juga Gary dengan menyoroti kurangnya transparansi dalam penyaluran donasi tersebut, lantaran tidak adanya penjelasan yang cukup jelas terkait penggunaan dana tersebut. Apakah disalurkan dalam bentuk tunai, barang, ataupun sembako? Akibatnya, Farah pun juga menilai bahwa Denny Sumargo kini berada dalam sorotan dengan tuduhan menyalahgunakan dana donasi, mengingat uang donasi yang disumbangkan kepada korban bencana alam di NTT sepenuhnya adalah milik Agus Salim. Lantas seperti apa Farhat menyoroti kegiatan Denny Sumargo di NTT, di mana level Denny Sumargo sebagai podcaster terkenal namun kini harus downgrade selevel dengan Gary yang mau angkut-angkut barang untuk donasi korban bencana alam di NTT. Yang dikoordinasi langsung sama Bang Densu sendiri. Terlihat beberapa dus mie instan yang tadi di sana udah penuh banget, tuh bisa lihat tuh, udah bisa lihat penuh banget. Sampai di sini ada space lagi, kita tetap isi karena biar rapi juga, biar terkoordinasi dengan baik juga. Kita minum air vaksin. Satu kepala keluarga mau satu atau dua?
Ratus ya. Perlu diketahui bahwa menurut pengakuan mereka, uang yang digunakan adalah uang dana untuk Agus itu gitu. Ya, perlu dijelaskan juga bahwa tidak ada mekanisme transparansi. Tidak ada penjelasan apakah sumbangan itu dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang kebutuhan pokok, sembako. Yang terkesan ini adalah ada orang yang mengaku bahwa mereka bertanggung jawab. Kemudian seolah-olah yang kerja sampai ke bawah cuma 2 orang, sampai pakai adegan buka-buka baju gitu. Apa maksudnya? Ingin meyakinkan orang bahwa kalian bekerja. Bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah polemik awal yang Anda katakan itu adalah tanggung jawab adalah uang sepenuhnya milik Agus yang kalian akan ganti kalau tidak digunakan. Ini terbalik. Justru yang awalnya Denny Sumargo akan mengganti uang itu apabila disalahgunakan, dia yang menyalahgunakan uang itu dengan cara menghabiskan untuk dana itu. Itu menurut pengakuan mereka ya. Mereka ini mau mengatakan soal masyarakat, gua ngangkut itu nggak penting, ngangkut barang itu tidak efektif gitu. Ini bukan, masyarakatnya bukan memberatkan Densu. Lain halnya kalau Densu tugasnya mengumpulkan sembako atau barang-barang milik orang lain atau milik dirinya sendiri, itu berbeda, silahkan, itu haknya dia. Tapi kalau dia memiliki waktu dan tingkat kebutuhan tinggi hanya untuk mengurus barang-barang atau harta atau donasi buat Agus, itu sangat kita sayangkan gitu, sayang banget gitu. Densu yang levelnya udah sebagai podcaster terkenal harus selevel dengan Gary yang masih baru sebagai ketua yayasan gitu ya. Ya walaupun mereka tampak akrab seperti sepasang tokoh kemanusiaan yang saling erat, karena harusnya Novi dengan Gary yang kompak, tapi ternyata ini kelihatan. Selain itu, dalam pernyataannya, Farhat Abbas pun meyakini bahwa dana donasi yang dihimpun untuk Agus masih utuh dan belum juga digunakan. Menurutnya, tidak ada pihak yang akan berani menghabiskan uang tersebut tanpa izin langsung dari Agus Salim, mengingat dana tersebut berasal dari rekening pribadinya. Lebih lanjut, Farhat pun juga mengkritisi peran Denny Sumargo dalam pengelolaan dana tersebut, di mana menyebutkan bahwa Denny Sumargo sebenarnya tidak memiliki peran signifikan dalam hal keuangan donasi karena dia bukan pihak yang diberi amanah untuk mengelola ataupun mengendalikan dana tersebut, karena Denny Sumargo hanya berfungsi sebagai sosok yang mengimbau masyarakat untuk menyumbang secara ikhlas kepada Agus Salim. Dengan demikian, Denny Sumargo tidak seharusnya dianggap sebagai salah satu perwakilan yang memiliki kuasa dalam hal pengelolaan ataupun penggunaan dana donasi tersebut. Jadi kalau menurut saya masih yakin bahwa nggak ada orang yang berani menghabiskan uang Agus gitu, hanya Agus, kecuali dengan seizin dan Agus, karena perolehan uang itu berasal dari rekening Agus. Nah, adapun Denny bukan sebagai orang yang diamanahkan atau orang yang justru dia hanya menghimbau orang untuk menyumbang seikhlas pada Agus, seikhlasnya. Jadi bukan satu perwakilan atau perwalian yang dimana dia mengelola atau mengendalikan keuangan itu. Nah, disinilah saya melihat keawaman mereka tentang hal ini. Gitu. Nah, sebanyak apapun uang mereka, itu bukan berarti mereka menggunakan nanti kalau salah akan diganti, tidak. Farhat Abbas kemudian menjelaskan pandangannya dari sudut pandang hukum, di mana ia pun juga mengingatkan bahwa penerima donasi dapat terjerat pidana karena telah menerima barang-barang ilegal yang berasal dari uang sumbangan milik Agus tanpa izin yang sah. Dalam pandangannya, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Dan meskipun niat awalnya mungkin adalah untuk membantu, tetap saja tidak bisa dibenarkan apabila sumber sumbangan tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Menurut Farhat, hukum pun harus tetap ditegakkan demi menciptakan keadilan dan mencegah adanya penyalahgunaan. Dulu pernah kejadian waktu ke Aceh, ada tokoh
Indonesia yang juga mengalihkan air dana dianggap pencuri. Padahal untuk digunakan untuk masyarakat di tempat berbeda, itu aja mengalihkan lokasi atau mengambil sumbangan dari pusat untuk dibagikan secara tanpa koordinasi, tanpa izin, itu juga dianggap sebagai bentuk kejahatan dan dipidana. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti dia bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil mereka gitu. Nah, itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Saya yakin siapapun yang menerima akan kena masalah gitu. Ya, saya anggap dia memecah belah masyarakat di NTT karena menggunakan yang kita anggap ini adalah barang ilegal gitu. Karena proses hukum lagi jalan, mereka gugat, baru digugat, belum ada hasil udah dibagi-bagi, yang bener dong. Ya kan, situ ada Giri, situ ada Pablo kan, ngeri. Farhat Abbas juga menyampaikan penyesalannya terkait langkah yang diambil oleh yayasan bersama Denny Sumargo yang mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di Lewotobi, NTT. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak tepat, mengingat banyak pihak yang telah mengingatkan untuk tidak melakukan pengalihan dana tersebut, di mana tidak hanya kuasa hukum yayasan yang memberikan peringatan. Namun, menurut Farhat, pengacara-pengacara di Indonesia juga memberikan peringatan kepada pihak yayasan dan Denny Sumargo. Namun sayangnya, saran-saran dari para ahli hukum tidak diindahkan, hingga para pengacara tersebut meminta kepada Agus untuk fokus dan jangan mau dipermainkan oleh mereka-mereka yang dinilai Farhat suka ngeprank. Karena kita sudah peringatkan, sudah disomasi, sudah diingatkan se-Indonesia, menyayangkan, bahkan pengacara-pengacara mereka sudah mundur. Dan ingatlah ya, kita akan tempuh dengan cara apapun gitu. Kita akan menghadapi, karena kita ini lawyer-lawyer yang berpengalaman gitu, bukan yang main-main lucu-lucuan, enggak gitu. Dan saya udah katakan Gus, ini kalau memang kalian mau serius. Jangan suatu saat terbaik semua John LBF, kemudian Pak Riki mengatakan ya udah fokus saja Agus gitu. Janganlah dipermainkan, nanti damai cabut, nanti dimain-mainin doang, di prank-prank doang. Lantas seperti apa pula respon Farhat Abbas terkait Denny Sumargo dan juga Novi yang diduga sudah pecah kongsi? Benarkah Novi dan Denny Sumargo sedang berpura-pura hingga Farhat pun juga merasa jika pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi hanyalah sebuah prank belaka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, sebelumnya hal mengejutkan baru saja membuat geger warganet. Pasalnya, usai Denny Sumargo yang kedapatan saling sindir dengan Novi lewat media sosial, kabarnya keduanya pun diduga telah pecah kongsi. Apalagi hal itu pun diperkuat dengan postingan Novi yang merespon cuitan netizen yang mengaku kaget Novi dan Denny Sumargo pecah kongsi. Hingga hal itu pun ditanggapi oleh Denny Sumargo yang mengaku punya bukti kuat terkait dugaan Novi yang sempat melarang pihak yayasan untuk mentransfer dana donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah di saat Denny Sumargo sudah sampai di Labuan Bajo, NTT. Bingung?
Mana yang salah, mana yang benar. Kemarin bilang ditahan yayasan, sekarang di Labuan Bajo. Semoga masalah kalian cepat selesai ya Teh Novi dan Bang Densu. Tulis netizen. Saya ada buktinya. Kenapa gue buat video? Karena uangnya sempat ketahan di Labuan Bajo. Setelah saya buat video, baru uangnya akhirnya dikirimkan. Mau saya kasih lihat di sosmed buktinya. Pratiwi Novi Official Real. Jawab Denny Sumargo. Dan dijawab Novi pula dengan kalimat seperti berikut ini. Oh gitu. Dan ternyata dugaan perpecahan mereka tidak terlalu ditanggapi serius oleh Farhat Abbas. Menurutnya, Novi dan Denny Sumargo sedang berpura-pura saja, di mana Farhat merasa pecah kongsi mereka itu hanyalah sebuah prank belaka. Nah, saya menganggap bahwa konflik mereka itu hanya konflik akal-akalan gitu. Usil-usil aja. Bisa-bisa mengeprank kita, bisa aja pura-pura ribut padahal nanti ujung-ujungnya baik. Nah, jadi saya nggak mau lagi permainan ini. Yang penting kita nggak mau lagi komunikasi mereka, kita nggak mau lagi ketemu mereka. Silahkan aja gitu, apapun jalur yang terbaik silahkan aja gitu. Farhat Abbas pun juga menilai bahwa langkah Novi yang diduga sempat menahan uang donasi milik Agus untuk diberikan kepada korban bencana alam hanyalah sebuah strategi belaka karena Novi telah mengundurkan diri dari yayasan. Pasalnya, dalam podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Novi pun sudah menyetujui bahwa pengalian donasi itu diberikan untuk korban bencana alam. Sehingga ketika nanti terjadi pemeriksaan dana, Novi pun hanya merespon bahwa dirinya sempat tidak menyetujui terkait pengalian uang donasi tersebut. Dan walaupun Novi bentrok dengan Denny, tetap ini ada kaitan Novi karena uang itu dari awal Novi tidak dipecat tapi dia mengundurkan diri. Apa strategi yang digunakan itu? Dan pada saat podcast yang ditonton oleh banyak orang, mereka udah final, tidak ada lagi podcast, berarti mereka udah tidak ada lagi. Dan kami udah nggak mau lagi berkomunikasi dengan mereka ini. Nggak ada lagi telepon-teleponan, nggak ada lagi WA-WA-an, silakan aja. Apapun yang mereka lakukan untuk menghajar Agus maupun menghajar kita, silakan, kita akan hadapi dengan cara-cara hukum. Lantas seperti apa juga keputusan Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang yang mengundurkan diri dari kuasa hukum yayasan? Ternyata didukung penuh oleh Rasman Nasution. Karena Ricky Sitohang dan Rasman Nasution memiliki pemahaman hukum yang sama terkait langkah yayasan yang mengalihkan donasi Agus bisa menjadi pidana penggelapan uang. Saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Langkah tegas yang diambil oleh Irjen Polisi Ricky Sitohang untuk mundur dari posisinya sebagai kuasa hukum Yayasan Peduli Kemanusiaan rupanya mendapat dukungan penuh dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Bahkan menurut pengakuan Rasman bahwa sebelum resmi menyatakan pengunduran dirinya, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang pun sempat berkonsultasi dengan Rasman guna memperoleh pandangan hukum terkait langkah pengunduran dirinya tersebut. Selain itu, Rasman pun mengaku memiliki keputusan hukum yang sama dengan Ricky Sitohang terkait tindakan yayasan yang mengalihkan donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT adalah sebuah langkah yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk dugaan pidana penggelapan uang. Ya, saya mengundurkan diri ya sebagai kuasa hukum dari yayasan. Sebenarnya kalau boleh saya katakan bahwa Bang Ricky Sitohang sebelum beliau menyampaikan mengundurkan diri, sayalah orang pertama yang diberitahu Bang Ricky untuk menyampaikan kepada publik bahwa beliau mengundurkan diri.
Tapi waktu itu saya dapat informasi meninggal almarhum, saya datang, Bang Riki telepon minta dikasih tahu alamat, beliau datang, langsung beliau yang sampaikan. Bang Riki mengatakan ke saya, Adinda, saya mundur. Bang, kenapa Bang mundur? Karena Novi tidak mau dengar nasihat saya. Karena secara hukum yang saya pahami, kata beliau, Adinda, saya ini mantan Karawasidik. Dia yang memeriksa bagaimana proses penyelidikan dan lain-lain. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya mengerti hukum. Itu tidak boleh dialihkan. Bagaimana pendapatmu? Kata dia ke saya. Saya jawab, benar Bang. Saya sependapat dengan Abang. Pemahaman hukum yang saya pahami, dana donasi itu diberikan untuk perobatannya Agus. Dikelola oleh yayasan yang dipimpin Novi. Atas dasar apapun tidak boleh dialihkan. Kecuali Agus dengan sukarela, ada surat pernyataan hitam di atas putih di depan semua orang, bahkan ke Mensos, bahwa dia tidak lagi mau menerima dana itu sehingga dia ikhlas. Sepanjang itu belum ada, maka tidak boleh dialihkan. Kenapa? Karena persoalan mereka ini bukan persoalan sah dan tidak sah ini keuangan. Hanya pengelolaannya, begitu masuk Pak Alvin Lim di cross check, bawa ke Mensos, ternyata ada surat menyurat yang belum sempurna di Yayasan Novi. Begitu juga dengan Agus. Ternyata Agus ini diduga tidak menggunakan pada yang sesungguhnya uang ini. Sehingga muncul multitafsir yang pada akhirnya muncul kegaduhan. Saya menyesalkan sekali kenapa kok dana ini dialihkan ke sana. Karena secara hukum itu miliknya Agus. Tapi bukan serta-merta bisa digunakan Agus. Masalah menambah masalah baru. Tidak ada dasar mengalihkan itu. Jadi kalaupun Densu bilang saya ganti 1,5, 1,3 M, bahkan 5 miliar sekalipun tidak akan sama. Ini bukan bicara value. Ini bicara administrasi dan peruntukan serta dana itu seperti apa kemarin datang. Dari donatur ke penerima donasi. Diperuntukkan untuk siapa? Nggak bisa begitu. Ini bukan tukar guling, ini bukan pribadi. Nah, lebih bagus kalau menurut saya, kalau Densu ingin menunjukkan niat baik, udah bantu aja NTT. Ini kau beresin gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.